Assalamualaikum. Selamat. Apa tuh Kin? Ini nih, Mat. Ada artikel nih kan. Iya. Baca. Ini tertulis berdasarkan The State of the Global Islamic Economic Report tahun 2018-2019 mencatat besaran total pengeluaran belanja masyarakat muslim dunia pada 2017 di berbagai sektor halal mencapai 2,1 triliun US dollar. Nilai ini diperkirakan akan terus tumbuh hingga 3 triliun US dollar pada 2023 mendatang. Jadi aku berpikir nih, Mat. Kelihatannya potensi untuk produk halal di dunia ini tuh besar kali ya, apalagi untuk jual beli online ini. Jelas tak Kin? Karena apalagi di Indonesia ya, 263 juta penduduk Indonesia itu 87,2%-nya itu muslim. Udah kebayangkan gimana besarnya potensi produk halal di Indonesia ini gimana? Bener tuh, Mat. Apalagi sekarang kan, untuk produk-produk halal, nggak cuma kita-kita aja yang muslim yang perlu. Teman-teman kita yang non-muslim aja udah banyak yang memerlukan produk-produk halal. Karena kan untuk standarisasi produk halal ini, ya banyak yang kualifikasinya. Ya benar-benar harus terjaga kebersihan, higienis, dan ya banyak prosedurnya biar sebuah produk itu benar-benar bisa dianggap sebagai produk yang halal. Tapi kan, Mat, dalam prakteknya, sistem jual beli online ini menurutku masih dipertanyakan lah kehalalannya. Maksudnya gimana tuh Kin? Segi Mat, dalam prinsip syariah dalam jual beli ini kan berbeda antara konsep syariah dengan konsep konvensional. Dalam prinsip syariah, dalam jual beli itu kan harus benar-benar terbuka. Nggak boleh ada hal yang ditutup-tutupi. Itu kalau ada hal yang ditutup-tutupi, namanya jual beli tadlis. Tadlis itu artinya tidak menjalankan sesuatu, menutupinya, dan berbuat. Tadlis itu ada 4 klasifikasinya. Pertama, tadlis dalam kuantitas, karena penjual menutupi kuantitas yang sebenarnya. Kedua, tadlis dalam kualitas, di mana penjual menutupi kualitas produk yang sebenarnya. Ketiga, itu tadlis dalam harga. Biasanya terjadi pas suatu barang dijual dengan harga yang lebih tinggi atau sebaliknya, yaitu lebih rendah, dengan memanfaatkan ketidaktahuan dari penjual maupun dari pembeli. Yang keempat itu ada tadlis dalam waktu. Misal, seorang penjual bilang kalau dia mau mengirimkan barangnya itu besok, padahal dia nggak mampu mengirimnya itu besok. Yang bener Kin, karena kan ada tuh riwayat dari Rasulullah SAW bahwasanya barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan maka tempatnya di neraka. Oh gitu ya, Mat. Terus kan dalam metode pembayaran di jual beli online ini kan ada 2 juga kan. Bisa cash, bisa cicilan. Nah yang untuk cicilan sendiri kan kalau misalnya secara konvensional itu biasanya kan ada bunganya kan. Contoh misalnya kita beli barang nih harganya 1 juta. Kalau misalnya kita cicilan, total beli kita itu jadi 1,2 juta. Itu kan nggak boleh kan, Mat? Iya. Itu apa sih namanya, Mat? Itu namanya riba nasiah Kin. Jadi menurut ulama Hanafiyah, riba nasiah itu memberikan kelebihan terhadap pembayaran yang ditangguhkan. Nah, jenis riba ini memang sangat terkenal dulu di zaman jahiliyah. Dan sampai ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa tidak ada riba kecuali pada nasiah. Ya, benar tuh, Mat. Apalagi untuk memastikan kehalalan produk dari setiap proses produksinya. Itu kan harus ada badan yang bisa memberikan sertifikasi dalam produk tersebut. Itu apa sih namanya, Mat? Ya, nama badannya itu BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu diawasi oleh Kementerian Agama. Selain itu kan, Mat,
Gak hanya produknya aja sih menurutku. Dalam proses-prosesnya seperti proses pengemasan, proses distribusi, sampai ke tangan konsumen, itu juga harus benar-benar diperhatikan. Komplit bener ya, kalau ada praktek yang bener-bener ngerealisasikan itu dalam sistem jual beli online. Nah, kira-kira tuh gimana ya Kin cara realisasikannya? Kalau dariku sih ya bisa dibuat sebuah platform marketplace yang bisa mewadahi para konsumen-konsumen yang membeli produk halal ini, ya dengan memperhatikan poin-poin yang kita bilang tadi, dari apa namanya, produk yang halal, kemudian juga distribusi ke konsumen, pengemasannya mungkin, baru juga sistem pembayarannya yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah itu bisa dibuat sih Mak. Keren sih Kin, tapi itu ribet nggak sih untuk konsumen? Karena kan nggak semua kita tuh paham tentang itu. Nah kalau dari ideku sih Mak, di platform itu nggak cuma mewadahi konsumen untuk jual beli online aja, tapi juga bisa tuh dimasukin informasi tentang eh, bagaimana jual beli online yang halal itu sendiri gitu. Oh bener tuh Kin, tapi kira-kira itu bisa nggak direalisasikan ya Kin? Kalau menurutku sih iya, Mat. Karena kan saat ini lembaga syariah itu banyak ya di dunia ini. Contohnya aja di Indonesia, itu ada KNEX. Panjangannya itu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Itu mereka bisa tuh bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk membuat platform ini. Kalaupun pada akhirnya nggak bisa, ya pemuda-pemuda di Indonesia kan banyak yang bisa tuh. Contohnya aja kayak Tokopedia, Bukalapak, itu kan buatan putra bangsa. Ya, kenapa hal ini tuh nggak bisa dibuat? Apalagi ini kan potensial, Mat. Kita bisa jadi penggagas pertama marketplace dengan sistem syariah di dunia. Pasti akan memberikan benefit yang banyak untuk Indonesia. Ya juga ya, dengan potensi yang sebesar itu dan dengan penerapan yang maksimal, itu pasti akan berdampak sih untuk Indonesia ini. Bener tuh. Ya, semoga aja lah bisa terrealisasikan. Tapi Kin, kenapa nggak kita yang mulai aja ya? Bener juga. Yuk lah kita buat.